Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah wa huwa alladzi la ilaha illa huwa wa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus-putusnya melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita semua. Nikmat yang berupa agung yang kita rasakan, yaitu nikmat Islam dan keimanan yang senantiasa melekat di dalam hati sanubari kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah nikmat yang agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, mari kita daya gunakan sebaik-baiknya, kita daya gunakan dengan sesungguh-sungguhnya untuk menjalankan hidup dan kehidupan ini di atas petunjuk, bimbingan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini saya membawakan satu topik, yaitu tentang pentingnya memahami makna-makna ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran itu dengan pemahaman sunnah yang sahih dalam rangka untuk membentengi diri kita dari pemahaman tentang sunnah. Para jamaah sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat kita pada era 90-an ada satu gerakan pemahaman pemikiran dari orang-orang yang ingin memahami Al-Quran hanya berdasarkan kepada konteks pemikiran semata dan tidak menghadirkan hadis atau as-sunnah yang sahih di dalam memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, yang kemudian kita kenal dengan gerakan ingkar sunnah, yaitu satu gerakan yang ingin menjauhkan umat Islam ini dari kecintaan kepada Nabi SAW, yang kemudian kurang lebihnya hampir sama dengan gerakan Islam liberal. Artinya pemikiran yang liberal dalam memahami ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengandalkan logika semata tanpa menghadirkan hadis dari Nabi SAW atau dari qaul para ulama saleh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka mengambil satu dalil sebagai satu bentuk pembenaran dari pemikiran mereka, yaitu dalam Quran surah Al-Imran surah 3 ayat 128. Mereka mengambil dalil ini sebagai salah satu bentuk membenarkan pemahaman mereka, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Yang artinya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah engkau Muhammad memiliki hak sedikit pun dalam suatu urusan. Apakah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka atau akan melimpahkan azab kepada mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang zalim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ayat ini, mereka yang memiliki pemahaman ingkar sunnah atau menjauhkan seseorang dari pemahaman hadis Nabi SAW, mereka memberikan makna bahwasanya di dalam kalimat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 128 itu, di sana ada satu kalimat yang berbunyi minal amri, yang mereka kemudian terjemahkan dengan makna urusan agama. Jadi kalau kita kemudian memahami makna itu versi dari mereka,
urusan agama, apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat mereka ataukah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka karena sesungguhnya mereka adalah kaum mukmin. Para jamaah sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya para jamaah, kalau makna ini kemudian diarahkan kepada bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki hak sedikit pun dalam menjelaskan urusan agama ini kepada umat manusia, maka sesungguhnya kita pun tidak akan bisa melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita membutuhkan bimbingan, penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pahami para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu maknanya masih bersifat mujmal. Masih bersifat umum. Dan untuk membawa kepada pengertian khusus maka dibutuhkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Satu contoh perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran banyak tersebar perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin, kalimat aqimis shalah. Kerjakanlah salat. Atau aqimis sholata li dzikri. Kerjakanlah salat untuk mengingatku. Kalau ini kemudian tidak dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut, makna aqimis shalah, maka sesungguhnya kita tidak bisa melakukan sholat karena di dalam Al-Quran sendiri pun tidak secara jelas menjelaskan tentang hayat cara bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Pasti kita tidak akan menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu sholatnya berdiri, niat, mengangkat tangan, takbiratul ihram, kemudian bersedekap, kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran adalah rukuk, sujud, kemudian duduk, tahiyat awal. Di dalam Al-Quran tidak ada dijelaskan secara adanya ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui tentang aqimis sholat. Kerjakanlah sholat. Maka salat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengembalikan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan sholat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Maka kita pahami ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup tidak semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup 14 abad yang lalu. Sementara kita hidup pada masa hari ini. Namun konteks hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Tentu kita tidak pernah melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salatnya. Bagaimana hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salatnya. Maka untuk mengetahui bagaimana cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu dihadirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjelaskan tentang makna umum di dalam Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, aqimis sholat, kerjakanlah sholat. Maka sholat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyampaikan yarfa'u yadayhi hatwa mangkibaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sholat adalah mengangkat kedua tangannya dan sejajar dengan kedua bahunya. Ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya seseorang di dalam memahami teks-teks yang ada di dalam Al-Quran adalah dibutuhkan penjelasan dari hadis atau as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Para jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat manusia bukan hanya sebagai seorang rasul, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berperan sebagai mubayyir yang menjelaskan dalam perkara-perkara urusan agama, dalam perkara-perkara urusan dunia. Kalau kita lihat dari konteks pemahaman bahwasanya pentingnya Al-Quran dijelaskan oleh As-Sunnah, maka sesungguhnya itu adalah untuk membimbing umat manusia agar tidak salah di dalam memahami makna-makna ayat-ayat terkandung di dalam Al-Quran. Satu contoh di dalam surah Toha ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku," kata Allah. "Wa aqimis sholata li dzikri," dan kerjakanlah sholat untuk mengingat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ayat ini terlepas dari pemahaman apa yang dimaui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap orang akan memberikan makna kesimpulan tersendiri. Wa aqimis sholata, dan kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Maka semua orang yang terlepas dari pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan memberikan kesimpulan, oh kalau begitu sholat itu cukup dengan ingat saja. Sholat itu cukup dengan eling. Padahal dijelaskan di sana bahwa makna maksud yang terkandung di dalam surah Toha ayat 14 itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ketika orang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat mengingatku, ada peristiwa yang menyebabkan ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu peristiwa salah seorang sahabat lupa tidak melaksanakan sholat karena tertidur. Dan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sanad Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raqada ahadukum anis sholati aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya ma'asyiral muslimin, apabila salah seorang di antara kalian lupa tidak mengerjakan sholat karena tertidur, lupa tidak mengerjakan sholat karena tidur, maka hendaklah dia sholat ketika ingatnya. Ayat ini kaitannya dengan hadis itu. Tidak boleh kemudian seseorang mengartikan, oh kalau begitu ayat ini karena wa'aqimi sholata lidzikri, dan kerjakanlah sholat untuk ingat kepada, maka kemudian seseorang atau setiap orang dengan bebas mengatakan, oh kalau begitu sholat itu cukup eling saja, tidak perlu sholat, cukup eling. Maka itu adalah pemahaman yang menjauhkan seseorang dari pemahaman as-sunnah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pentingnya kita di dalam memahami Al-Quran itu dihadirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan makna yang umum yang terkandung di dalam Al-Quran, untuk mengetahui makna yang khusus dari apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingan agar kita senantiasa dalam melaksanakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا الله يا غفور الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله يا غفور يا رحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا رحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله